Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi atau mempresentasikan hasil dari mini riset kami, yang berjudul Reaktor Nuklir dan Chernobyl. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah radiokimia, yaitu Ibu Elfrida Ginting, yang telah memberi kesempatan pada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil dari tugas mini riset kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Aulia Jarah Huta Suhut, Cindi Glory Simanulang, Paul Andohar Sipayung, Tio Fani Huta Soid, dan dengan saya sendiri Martina Sirait. Baiklah, saya Martina Sirait sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi reaktor nuklir. Nah, sebelum kita mendalami tentang reaktor nuklir, kita harus mengerti apa sih definisi reaktor nuklir. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskannya, yaitu reaktor nuklir adalah suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu. Nah, reaktor nuklir ditetapkan sebagai alat-alat yang digunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Materi fisi yang digunakan sebagai bahan bakar misalnya yaitu uranium, plutonium, dan lain sebagainya. Untuk uranium yang digunakan yaitu uranium alam atau uranium diperkaya. Jadi secara umum reaktor nuklir dapat kita simpulkan adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali. Nah, untuk mengendalikan operasi dan menghentikannya digunakan bahan, yaitu bahan penyerap neutron yang disebut batang kendali. Nah, saya jelaskan sedikit lagi. Pada reaktor nuklir, ada jenis reaktor nuklir yang dibedakan berdasarkan besarnya energi kinetik neutron yang merupakan faktor utama dalam reaksi fisi berantai, yaitu reaktor neutron panas dan reaktor neutron cepat, dan masih ada lagi. Berdasarkan jenis materi yang digunakan sebagai moderator dan pendingin, reaktor diklasifikasikan menjadi reaktor air ringan, reaktor air berat, reaktor air grafit, dan lain sebagainya. Berdasarkan tujuannya diklasifikasikan menjadi reaktor riset, reaktor uji material, dan reaktor dalam. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan reaktor nuklir. Nah, pada perkembangan reaktor nuklir ini terjadi pada 3 tahap, yaitu yang pertama sektor persenjataan militer pada Perang Dunia Pertama. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir yang disingkat dengan PLTN. Yang ketiga yaitu pasca Perang Dunia Kedua. Nah, saya jelaskan sedikit pada perkembangan reaktor nuklir ini. Pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pemanfaatan tenaga nuklir berkembang di luar sektor persenjataan militer. Salah satunya bidang yang berkembang pesat pada saat itu adalah penggunaan tenaga nuklir di bidang energi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTN. Reaktor nuklir yang pertama kali membangkitkan listrik adalah stasiun pembangkit percobaan yaitu EBRI pada 20 Desember 1951 yang berada di dekat Arco, Idaho, Amerika Serikat. Nah, pada tanggal 27 Juni 1954, pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik atau power grid mulai beroperasi di Obninsk, Uni Soviet. Nah, pembangkit listrik tenaga nuklir skala komersial pertama adalah Calder Hall di Inggris yang dibuka pada tanggal 17 Oktober 1956. Nah, di akhir tahun 2006, 439 pembangkit listrik tenaga nuklir telah beroperasi dari 55 pembangkit listrik tenaga nuklir baru dalam tahap konstruksi di 33 negara di seluruh dunia. Nah, keseluruhan PLTN ini memberikan sumbangan kurang lebih 17% bagi kebutuhan listrik dunia. Nah, sangat menguntungkan kan teman-teman? Nah, di beberapa negara seperti Prancis, bahkan kontribusi listrik dari PLTN melebihi 70% dan sebagian diantaranya diekspor ke negara tetangga. PLTN memproduksi listrik dengan tingkat kehandalan tinggi, ramah lingkungan, dan tanpa menghasilkan gas rumah kaca. Sangat menguntungkan sekali.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi nuklir juga kian berkembang mengikuti tuntutan zaman. Desain yang lebih sempurna, efisiensi yang lebih tinggi, kapasitas yang semakin besar, tingkat keselamatan yang lebih terjamin merupakan beberapa aspek yang senantiasa ditingkatkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu presentator kedua. Baik, saya akan menjelaskan tentang pertentangan dalam penggunaan reaktor nuklir. Nah, pertentangan dalam penggunaan reaktor nuklir meliputi yang pertama ada para politisi, tokoh masyarakat maupun aktivis lingkungan hidup. Yang kedua, ketakutan akan risiko terjadinya kecelakaan nuklir atau disebut nuclear safety issue. Dan ada pula yang ketiga, kekhawatiran penyalahgunaan tenaga nuklir untuk senjata atau nuclear non-proliferation issue. Dan yang terakhir ada keberadaan limbah radioaktif sebagai residu kegiatan atau radioactive waste management issue. Untuk selanjutnya yaitu kecelakaan reaktor Chernobyl. Jadi kecelakaan reaktor Chernobyl ini itu salah satu kecelakaan terbesar penggunaan reaktor nuklir. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang reaktor Chernobyl ini. Jadi reaktor Chernobyl ini merupakan reaktor jenis RBMK-1000 atau reaktor Bolshoi Mosmosty Kanalye atau reaktor ARDD dengan tenaga tinggi. Atau kita sebut juga sebagai high power pressure tube reactor. Nah, selanjutnya Chernobyl itu sendiri terletak di negara Ukraina sebelah barat dayanya Rusia. Selanjutnya RBMK sering juga dijuluki sebagai boiling water graphite uranium high power reactor dan thermal neutron channel type pressure tube reactor. Untuk selanjutnya ada kecelakaan reaktor Chernobyl. Nah, jadi kecelakaan reaktor Chernobyl itu meliputi yang pertama ada faktor manusia yang paling berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan adalah suatu pelanggaran. Yang kedua, ada prosedur kerja, di mana keahlian operator yang kurang memadai dan rendahnya budaya keselamatan di lingkungan kerja. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, tidak bisa dilepaskan dari sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara Uni Soviet pada saat itu. Dan yang terakhir, ada badan dunia yang berwenang mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir seringkali tidak dapat menjangkau negara-negara adikuasa, yang mana akan berakibat lemahnya penegakan standar yang telah ditetapkannya. Sekian dari penjelasan dari saya. Mekanisme reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada umumnya terdiri dari beberapa inti, yaitu full bundle atau bahan bakar, control rod, dan pendingin atau coolant. Bahan bakar pada reaktor nuklir biasanya menggunakan uranium. Uranium ini biasanya berbentuk silinder, setara dengan ruas jari orang dewasa, yang memiliki energi potensial setara dengan 800 kg batu bara dan 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium akan disusun menjadi full rod. Full rod tadi akan disusun kembali menjadi full bundle, dan full bundle akan dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor diisi dengan full bundle, maka dimulailah reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan akan menabrak inti atom uranium, menyebabkan atom uranium tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan dan melepas 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. Reaksi ini sering disebut juga dengan reaksi fisi. 3 neutron bebas tadi akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya, yang disebut dengan reaksi nuklir berantai. Kontrol rod berfungsi mengatur jumlah reaksi nuklir pada inti reaktor dengan menangkap neutron-neutron bebas dari reaksi fisi. Air sebagai pendingin akan mendinginkan full bundle dan menjaga suhu reaktor di tingkat yang aman. Air yang dipanaskan dalam reaktor yang berubah menjadi uap bertekanan tinggi kemudian disalurkan ke dalam turbin. Tekanan uap tinggi menggerakkan turbin yang tersambung ke generator, dan perputaran generator akan menghasilkan energi listrik. Uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondensor, kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul dari kondensor akan dipompa kembali ke inti reaktor. Pada materi ini, kita akan membahas yaitu reaktor Chernobyl. Reaktor Chernobyl merupakan reaktor jenis RBMK-1000 atau reaktor Bolshoi Mosmosty Kanalye atau reaktor ARDD dengan tenaga tinggi, atau disebut juga sebagai High Power Pressure Tube Reactor. RBMK sering dijuluki juga sebagai Boiling Water Graphite Uranium High Power Reactor and Thermal Neutron Channel Type or Pressure Tube Reactor.
4 ciri utama desain reaktor RBMK 1000 adalah: yang pertama, kanal vertikal yang berisi bahan bakar dan pendingin. Dapat diisi ulang bahan bakarnya secara lokal pada saat operasi. Yang kedua, bahan bakar dalam bentuk bundle silindris yang terbuat dari uranium dioksida dalam kelongsong zirconium atau zirconium cladding. Yang ketiga, moderator grafit pada tiap kanal bahan bakar. Dan yang keempat, pendingin air ringan yang mendidih pada berbagai saluran bertekanan dengan umpan uap langsung ke turbin. Di sini terlihat tabel, yaitu perbedaan antara reaktor PWR dan BWR dengan reaktor RBMK. Yang pertama, kendali melekat. Pada reaktor PWR dan BWR memiliki kendali melekat, sedangkan reaktor RBMK kadangkala tidak berfungsi. Yang kedua, yaitu pendingin. Pada reaktor PWR dan BWR menggunakan pendingin yaitu air, sedangkan reaktor RBMK memiliki pendingin yaitu air juga. Yang ketiga, moderator. Pada reaktor PWR dan BWR memiliki moderator yaitu air, sedangkan reaktor RBMK memiliki moderator yaitu grafit. Yang keempat, alat keselamatan. Pada reaktor PWR dan BWR alat keselamatannya yaitu interloop, sedangkan reaktor RBMK alat keselamatannya mudah terlepas. Yang ketiga, terakhir maksud saya, yaitu reaktor PWR dan BWR memiliki pengungkung, sedangkan reaktor RBMK tidak memiliki pengungkung. Kecelakaan reaktor RBMK 1000 Chernobyl yang terjadi pada tanggal 26 April 1986 dapat dikategorikan sebagai kecelakaan reaktor yang dipicu oleh adanya kenaikan kritikalitas bahan nuklir dalam teras reaktor yang tidak terkendali. Berdasarkan urutan kronologi kejadian, dapat dilakukan analisa kegagalan sistem pada reaktor tersebut. Yang pertama, yaitu mekanisme. Adanya kenaikan daya secara tiba-tiba menyebabkan tekanan uap meningkat secara cepat dan memicu ledakan pada teras reaktor 2 kali berturut-turut dalam selang waktu kurang dari 2 detik. Ledakan pertama diakibatkan oleh tekanan uap yang sangat tinggi, kemudian akibat adanya kontak dengan udara yang menyebabkan bahan-bahan dalam teras bereaksi dengan oksigen maupun nitrogen hingga memicu kebakaran dan akhirnya terjadi ledakan kedua. Selanjutnya adalah kondisi atau condition. Keadaan yang mengiringi terjadinya kecelakaan diantaranya adalah pelanggaran prosedur kerja, operator yang kurang terlatih, dan kelemahan desain reaktor. Bagian yang pertama yaitu pelanggaran prosedur kerja. Beberapa pelanggaran prosedur kerja yang dilanggar oleh operator reaktor yaitu: 1. Tindakan mematikan sistem pendingin yang terdapat pada teras darurat atau emergency core cooling system. Kedua, melakukan kesalahan dalam pengesetan batang kendali sehingga daya pada pembangkit uap menurun drastis menjadi 30 mW. Yang ketiga, memakai semua pompa termasuk pompa cadangan pada saat salah satu turbin dimatikan. Keempat, mengabaikan sinyal untuk men-shutdown reaktor pada saat level air pendingin pada pembangkit uap menurun. Yang kelima, operator tetap melanjutkan percobaan dengan hanya menggunakan 6-8 batang kendali. Padahal seharusnya batang kendali yang digunakan tidak boleh kurang dari 30. Yang terakhir adalah melakukan tindakan menutup saluran uap ke turbin nomor 8 dan mengabaikan sistem proteksi keselamatan otomatis. Bagian yang kedua adalah kurang terlatihnya operator reaktor. Tindakan operator yang spekulatif dan hanya mencoba-coba pada saat memberikan tanggapan terhadap adanya penyimpanan sistem menandakan bahwa operator tersebut kurang keterampilan dan pengetahuannya. Hal ini masih ditambah dengan kurangnya persiapan dalam melakukan percobaan dan rendahnya kesadaran diri operator tentang adanya kemungkinan bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi pada saat pelaksanaan percobaan. Baik, presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Tiffany Elizabeth Asoid. Saya akan menjelaskan tentang kelemahan desain reaktor. Nah, jadi di kelemahan desain reaktor ini memiliki 2 poin penting, yaitu yang akan menjadi kelemahan reaktor RBMK. Yang pertama yaitu tentang koefisien reaktivitas positif, di mana dengan adanya kenaikan temperatur dan tekanan teras akan semakin menambahkan daya reaktor. Nah, dan poin yang kedua yaitu tidak adanya sistem pengungkapan dan penyungkup teras reaktor yang berakibat saat terjadi ledakan, sebagian material dalam teras reaktor terhambur ke udara dan mengakibatkan kontaminasi. Nah,
Nah, selanjutnya tentang kendala constraint. Jadi, kendala constraint ini memiliki 4 poin penting. Poin utama yang pertama itu adalah budaya kerja yang buruk. Jadi, budaya kerja yang buruk ini mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama, merupakan filosofi dasar untuk menekan risiko kegagalan. Jadi, pada peristiwa kecelakaan Chernobyl ini terdapat fakta bahwa kondisi-kondisi krisis tertentu di mana operator masih mempunyai kesempatan untuk men-shutdown reaktor guna menghindari kegagalan fungsi. Ternyata diabaikan. Ini salah satu hal yang sangat diabaikan dan tidak menjadi prioritas yang dipilih untuk prioritas yang mereka pilih yaitu sebagai melanjutkan terus percobaan tersebut. Jadi pertimbangan praktisnya adalah dengan menuntaskan percobaan ini, maka tidak perlu menunda percobaan hingga tahun depan. Karena percobaan ini hanya bisa dilakukan sebelum mematikan reaktor. Keputusan ini memperlihatkan, jadi kita bisa melihat dari keputusan-keputusan ini bahwa prioritas keselamatan itu tidak menjadi pertimbangan utama bagi mereka. Dan yang kedua yaitu tentang suasana Ipolises Butham Blok Timur. Nah, suasana persaingan pengaruh dalam perang dingin ini antara blok barat, di mana blok barat itu adalah Amerika Serikat, dengan blok timur yaitu Uni Soviet, ikut memberikan kontribusi yang tidak langsung terhadap kecelakaan Chernobyl. Jadi suasana ini menyebabkan Uni Soviet dan Amerika Serikat itu berlomba-lomba mengembangkan teknologi mutakhir untuk menjadi supremasinya terhadap dunia. Jadi masing-masing blok ini bersifat tertutup satu sama lain dan seringkali merahasiakan teknologi-teknologi yang mereka kuasai. Jadi hal dalam lingkup teknologi nuklir, Uni Soviet mengembangkan tipe reaktor tersendiri yang dikenal dengan sebagai reaktor RBMK. Dalam suasana persaingan, seringkali banyak faktor termasuk faktor keselamatan yang diabaikan atas nama kepentingan negara. Yang ketiga ada tentang standar keselamatan yang rendah. Standar keselamatan yang rendah ini kenapa disebut dengan standar keselamatan yang rendah? Karena suasana ekonomi Uni Soviet yang seringkali tidak stabil dalam negara komunis menyebabkan terbatasnya dan atau anggaran untuk mengembangkan teknologi. Kondisi yang seperti ini mendorong dilakukannya penghematan dalam setiap perencanaannya. Jadi desain dan penerapan teknologinya itu menurun. Jadi ini yang menghasilkan produk teknologi yang lebih murah dan menekan standar keselamatannya. Desain reaktor tanpa sistem pengungkup dan penyukup merupakan bukti paling menonjol di hal ini. Yang terakhir yaitu tentang kebijakan internasional. IAEA merupakan sebagai badan PBB yang mempunyai kewenangan untuk mengawas pemanfaatan teknologi nuklir, seringkali tidak berdaya menghadapi kekuatan negara superpower sebagaimana Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak dapat menjangkau pengawasan terhadap penggunaan bahan nuklir di negara-negara anggota Pakta Militer. Nah, dunia internasional nampaknya belum tersadar akan adanya kemungkinan kegagalan sistem reaktor yang kemungkinan terjadi pelepasan zat radioaktif di lingkungan hidup. Terlebih apabila ada ledakan. Jadi hal ini membuat sistem standar keselamatan reaktor masih mengizinkan adanya reaktor tanpa sistem pengungkup dan penyukup. Jadi kecelakaan Chernobyl ini membuka mata dunia akan fakta terhadap risiko kegagalan sistem reaktor yang bisa berdampak hingga keluar tapak reaktor. Bahkan berdampak tidak hanya di negara sendiri, bahkan itu berdampak ke luar negara dan sampai ke benua. Kesadaran ini merupakan pembelajaran untuk meningkatkan standar keselamatan reaktor dan menjadi koreksi tegas bahwa sistem reaktor generasi selanjutnya harus dilengkapi dengan sistem pengungkup dan penyukup sebagai persyaratan mutlak. Yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya dapat kami simpulkan sebagai reaktor nuklir adalah alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi. Terus meskipun keberadaan penerapan teknologi nuklir dari waktu ke waktu semakin menunjukkan tingkat kendala yang tinggi, namun beberapa kalangan tertentu selalu menentang pengembangan teknologi tersebut. Yang ketiga, kecelakaan reaktor Chernobyl unit 4 disebabkan oleh faktor manusia. Yang terakhir, faktor manusia yang paling berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan adalah pelanggaran prosedur kerja, keahlian operator kurang memadai, dan rendahnya budaya keselamatan di lingkungan kerja. Baiklah teman-teman, sampai di sini pemaparan
pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan pemaparan atau tutur kata yang tidak baik atau kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.